berbahagia Bapak-bapak, Ibu, saudara yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita hadir di kantor cabang Kecamatan Sidoarjo ini dalam rangka pelaksanaan akad nikah saudara Kiki Priyanto dan saudara Siti Saiful Tanjung. Ya, insya Allah sebentar lagi prosesi akad nikahnya atau ijab kabul akan kita laksanakan. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan buat Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum proses ijab kabul ini kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pernikahan saudara Priyanto dengan saudara Siti Saiful Tanjung ini sudah bisa kita laksanakan karena keduanya telah Kita ngampar aja. yang akan diwali dalam pernikahan tidak wali nasab, wali hakim karena wali nasabnya tidak ada lagi. Dan yang ketiga, mas kawin pernikahan berdasarkan kesepakatan calon suami dan calon istri adalah uang Rp1.500.000. Dan siapa? Jawab. Kemudian yang keempat ada 2 orang saksi. La nikaha illa bi wali wa syahidaini adil, tidak ada nikah tapi rasa nikah tanpa seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Maka dalam hal ini yang akan menjadi saksi yang pertama Bapak Nur Rahman, yang kedua Bapak Markus. Tinggal satu lagi penikah yang akan kita pilih secara ijab dari wali, kemudian kabul dari calon pengantin laki-laki. Namun sebelumnya kepada kedua calon kami minta untuk dapat baca 25 syahadat sekaligus diterjemahkan. Dimulai oleh saudara Kiki Priyanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Silakan Siti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, baik, sebelumnya akan kami sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la Kari, ilaha illallah udah sini. wahdahu la Masuk kamera syarika aku. lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Bisa 2 sejoli. Masuk YouTube ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Amma ba'du usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sharas shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa asahhu lil-farj. ومن لم يستطع فليصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا أفضل الحلال عند الله الطلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baik, inti dari khutbah nikah yang baru saja kami sampaikan tadi, yang pertama mengingatkan kepada kita kembali untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, ya, karena iman kita ini tidak sama dengan imannya para nabi atau imannya para malaikat. Imannya para nabi itu grafiknya selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Imannya para malaikat itu grafiknya stabil, tidak bertambah dan tidak pernah berkurang. Nah, iman kita grafiknya bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah,
dan ada kalanya berkurang. Yazid berdoa wa yanqusu bil maksiat. Iman kita akan bertambah ketika kita berdoa dan iman akan berkurang ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dalam artian kata bukan hanya berzina, mencuri, merampok, tidak ya, tetapi ketika kita sudah berani menentang perintah Allah, tidak lagi mau melaksanakan sholat 5 waktu, berarti itu adalah maksiat yang terbesar ya. Berarti kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang mengkhianati itu dianggap kita sebagai orang yang gelap. Orang munafik. Oh, ya. Apa? Itulah Deket Dedi. maksiat itu dianggap Deket Dedi. orang munafik ya. Karena dia Biar nggak tidak gelap. menjaga amanah yang diberikan Sono deket Allah Dedi. Subhanahu wa taala. Ya. Ya, iya. Banyak amanah Allah itu Situ deket Dedi. termasuk anggota tubuh kita ini adalah amanah. Rizki yang Allah berikan itu adalah amanah. Kalau rizki kita yang kita terima itu tidak kita gunakan sesuai yang dikehendaki Allah, berarti kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga anggota badan kita ini. Kalau kita gunakan hanya untuk bermain-main saja, tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk ke dalam kelompok orang yang munafik. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu iza hadatsa kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khana. Ya, apabila berbicara dusta, apabila dipercaya Hianat. apabila berjanji ingkar, apabila dikasih kepercayaan Hianat. itu namanya tanda-tanda orang munafik. Kita sering menyebut pengkhianat tapi dia munafik. Ingat ya, pengkhianat atau orang munafik itu tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Aspal itu di bawah ya Pak ya? Iya. Aspal ini tempat lewat mobil ya, tempat pokoknya yang bawah tadi. Iya. Orang munafik, orang apa itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang munafik. Kalau selama ini masih tinggal sholatnya, insya Allah dari hari pernikahan ini akan menjadi orang yang soleh ya. Amin. Ini bukan untuk yang dua ini aja ya. Iya. Untuk pak bapak kita belakang ini, baik yang sudah lama menikah atau yang Iya. belum menikah, Iya, itu Pak. sama semuanya ya. Karena nasihat ini bukan untuk pribadi untuk pasangan yang belum menikah saja, tidak. Untuk kita semua. Yang kedua, saudara Gipi Nopianto, Anda sebentar lagi akan menjadi seorang suami. Begitu juga saudari Siti Saiful Tanjung ya, Anda juga sebentar lagi akan menjadi seorang istri lagi. Nah, ya. Yang dulu itu ceritanya gimana? Meninggal. Cerai. Oh, lari dia ya. Lari atau kamu yang larikan diri? Dia tua aja Pak. Ya, kalau tak dia meninggalkannya, suaminya yang meninggalkan. Kan itu aja. Ya. Jadi mudah-mudahan ini pernikahan yang Akhir. Amin. Jadi perpisahannya itu nanti hanya perpisahan akhir aja yang memisahkan itu. Insya Allah ya. Karena apa? Salah satu tujuan tinggi keluarga itu adalah masuk surga Masuk kamera. Makanya apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan rumah tangga itu seharusnya bernilai ibadah. Ya, seharusnya bernilai ibadah. Makanya kalau Anda menikah, luruskan niat Anda menikah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena yang lain-lainnya. Kalau Anda hanya menikah karena kecantikan istri Anda, maka Anda akan hanya mendapatkan kecantikan ini. Dan kecantikan itu lama atau lambat dia akan habis. Kalau Anda niatnya menikahi karena dia orang kaya atau orang keturunan bangsawan, keturunan orang yang hebat-hebat semuanya, maka Anda hanya akan mendapatkan itu saja.
Tapi kalau Anda menikahi karena Allah Subhanahu wa taala, memang ikut karena perintah Allah dan sunnah Rasul, insya Allah apapun yang Anda kerjakan dalam kehidupan berkeluarga itu, mulai dari mencari nafkah, mendidik anak nantinya ya, apalagi bagi istri menyiapkan makannya, mencuci pakaian, itu ada nilai pahala di Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ini adalah diangkat ibadah, karena itu memang perintah Allah dan sunnah Rasul. Maka seluruh apapun pekerjaan kita yang kita kerjakan dalam kehidupan berkeluarga itu akan ada pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berhubungan suami istri itu berpahala. Kalau tak dilakukan itu, ya salah satu menolak, maka akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ya Pak, ini ya. Iya. Ini bagi ibu yang nggak mau ya. Suaminya minta, Tuh, istrinya dikutuk mau, ke malaikat. dikutuk sampai pagi. Senenge. Yang ketiga dan terakhir, kami ingatkan kepada keluarga, baik orang tua, saudara,